Kan banyak yang bilang juga berarti manajemen itu tipikal orang yang suka ngatur. Iya enggak sih? Kalau menurut saya bukan suka ngatur tapi suka kerjasama. Artinya Oh, orang tidak bisa manajemen kalau nggak kerjasama. harus bisa Kolaborasi. teamwork. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Universe? Semoga sehat selalu. Di episode kali ini saya Marisa ditemani oleh Kaprodi dari S1 Manajemen Universitas Fajar. Halo Pak Majid. Halo Bu Ica. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Nah, kali ini kita mau bahas soal manajemen. Paling utama sih sebenarnya yang saya mau tahu dan teman-teman Univers lainnya, ini manajemen apa sih bedanya dengan hitung-hitungan dari ekonomi yang lainnya ataupun akuntansi, karena masih banyak yang selalu bingung ini manajemen apa sih, karena ada juga katanya manajemen akuntansi, manajemen ini dan segala macam. Iya. Manajemen sebenarnya suatu disiplin ilmu yang terpisah dengan ilmu ekonomi dan juga berbeda dengan ilmu akuntansi. Cuma memang mungkin bagi orang awam yang belum banyak membaca atau mendengar mengenai manajemen itu masih bingung ya. Iya. Tapi sebenarnya manajemen itu suatu disiplin yang sangat diperlukan manusia. Bahkan sejak dari zaman kuno itu sudah ada manajemen, cuma terbentuknya sebagai sebuah disiplin ilmu itu nanti belakangan, lebih duluan misalnya ekonomi. Iya. Tapi kalau penerapannya itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah Iya. ada. Kalau di S1 Manajemen Unifa konsentrasinya apa saja, Pak? Kalau di Prodi Manajemen Unifa itu ada 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi pemasaran atau manajemen pemasaran, konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM, dan konsentrasi manajemen keuangan syariah. Keuangan syariah. Iya. Yang paling unggul atau yang paling diminati dari 3 konsentrasi itu apa? Sejak saya mengajar Universitas Fajar dan menjadi dosen tetap itu sebenarnya berubah-berubah. Artinya dari awal itu konsentrasi pemasaran yang paling banyak diminati, kemudian konsentrasi manajemen keuangan syariah juga beberapa tahun itu paling banyak peminatnya. Nanti di 2 tahun terakhir ini yang paling banyak lagi manajemen sumber daya manusia. Oh, sumber daya Ya, jadi manusia. sekarang ini mahasiswa yang paling banyak di konsentrasi manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM. Tapi kalau misalkan teman-teman Univers di luar sana masuk ke S1 Manajemen Unifa, itu mereka akan jadi apa sih sebenarnya? Ya. Jadi apa gitu? Kalau misalkan dari Pak Majid sendiri melihat alumni-alumni Unifa, Ya, sebenarnya profil dari program studi manajemen itu sangat bagus ya, dan sangat bagus prospeknya itu, khususnya kalau kita berbicara mengenai dunia kerja ya. iya. Karena setiap profesi, setiap pekerjaan itu membutuhkan manajer. Jadi alumni kita itu terbuka luas peluang untuk menjadi manajer di berbagai bidang atau di berbagai industri ya. Kemudian selain menjadi manajer itu, alumni prodi manajemen juga bisa menjadi konsultan, bisa menjadi pelatih atau trainer, dan juga bisa tentu menjadi pengusaha. Bahkan ya tentu yang paling berpeluang sebenarnya itu sarjana manajemen itu bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur. Kalau tenaga pengajarnya sendiri atau dosen-dosen di S1 Manajemen Unifa itu rata-rata praktisi atau akademisi? Ya rata-rata akademisi, tapi sebelumnya pernah punya pengalaman praktis, artinya pernah jadi praktisi. Ada juga yang sampai saat ini bekerja sebagai praktisi, artinya dia sebagai dosen tetap di Universitas Fajar, tapi dia punya tugas tambahan di luar sebagai manajer atau direktur di perusahaan. Kalau dari Pak Majid sendiri, memang dari awal memilih manajemen atau bagaimana sampai akhirnya bisa menjadi dosen manajemen dan juga kaprodi? Sebenarnya kalau dari latar belakang studi, saya nanti 5 tahun terakhir ini baru fokus di studi manajemen. Jadi sebelumnya di ekonomi. Jadi pertama kali saya masuk di Universitas Fajar itu mengajar mata kuliah ekonomi. Namun saya lanjut S3 di tahun 2014 itu mengambil konsentrasi manajemen di Unhas.
dan sudah mendalami ilmu manajemen, dan pada tahun 2019 itu diamanatkan sebagai ketua prodi manajemen. Oh, seperti itu. Jadi panjang juga perjalanannya, walaupun tapi berarti awalnya tidak linear ya, Pak, Iya, tapi tidak linear. akhirnya memutuskan oh yaudah di manajemen aja. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk kegiatan dari mahasiswa manajemen sendiri, atau apa sih event andalan atau unggulan dari S1 manajemen yang rutin diselenggarakan? Di prodi manajemen itu ada namanya POM atau Phase of Management. Jadi itu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati milad atau ulang tahun prodi himpunan mahasiswa manajemen. Jadi itu eventnya banyak sekali, termasuk kegiatan-kegiatan seminar, kemudian pertunjukan-pertunjukan baik itu drama, musik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tentunya sangat terkait dengan keterampilan manajerial, misalnya bagaimana mahasiswa itu belajar mengelola kegiatan, bagaimana mengelola sebuah event. Iya. Ya, itu sangat penting bagi pengembangan mahasiswa. Oke, ada beberapa yang nanya di Instagram, khususnya untuk prodi S1 manajemen. Yang paling pertama adalah memang harus punya basic berhitung kalau mau masuk ke manajemen. Sebenarnya tidak sih, dari banyak pendekatan manajemen itu hanya satu pendekatan kuantitatif. Memang ada orang belajar manajemen dengan pendekatan menghitung kuantitatif, tapi banyak pendekatan lain yang sifatnya lebih kualitatif, pendekatan perilaku misalnya. Itu tidak mesti harus berhitung. Iya. Dan di mata kuliah manajemen itu mungkin ya sekitar 20-30% saja yang perhitungan. Jadi tidak mutlak bahwa harus bagus matematika. Ya, enggak. Oh, jadi kalau yang STD atau standar di perhitungan atau matematikanya tetap bisa di manajemen, karena lebih terbantu oleh tools ya kalau untuk matematika di manajemen itu sendiri ya. Nah, lanjut lagi nih Pak Majid, ada yang nanya, nih, suka duka kuliah di manajemen itu apa? Kalau menurut saya sebenarnya kalau kuliah di manajemen itu sangat menyenangkan. Lebih banyak Iya, sukanya. Lebih banyak sukanya karena manajemen itu kan bukan cuma ilmu tapi juga ilmu sebagai seni ya. Science and art. Jadi bukan cuma melulu belajar teori-teori. Iya. Itu bahkan banyak seni di situ, bagaimana berinteraksi dengan manusia. Bahkan inti dari manajemen itu sebenarnya itu interaksi manusia, bagaimana memanage itu. Jadi sebenarnya ya, lebih banyak seninya. Lebih ke manajemen SDM juga berarti. Iya. Kalau misalkan ini kan banyak yang bilang juga berarti manajemen itu tipikal orangnya suka ngatur. Iya enggak sih? Kalau menurut saya bukan suka ngatur tapi suka kerjasama. Artinya orang tidak bisa manajemen kalau tidak kerjasama. Harus bisa Kolaborasi, teamwork. iya. Bukan menyuruh orang atau merintah orang. Oh ya, bukan guys, bukan. Jadi bukan soal menjadi raja terus suruh orang kiri kanan, tidak, tapi ada ilmunya ya bagaimana memanage sesuatu. Tapi memang di salah satu bagian penting dalam ilmu manajemen itu kepemimpinan ya. Jadi orang-orang yang belajar manajemen itu rata-rata punya ambisi menjadi pemimpin ya, untuk lebih menerapkan ilmunya, karena kan sebelum menjadi manajer itu dia harus jadi pemimpin dulu. Jadi rata-rata itu yang belajar manajemen itu punya cita-cita untuk menjadi pemimpin seperti itu, tapi bukan manage itu artinya suka perintah-perintah. Enggak. Oh iya. Bukan untuk tiba-tiba jadi sultan, sosok jadi sultan di prodi manajemen terus perintah kiri kanan. Oke, berarti ini lebih ke bagaimana sih kita memanajemen sesuatu, mempelajari harfiah ilmunya dan penerapannya dalam ruang lingkup kerja untuk nantinya. Kalau awalnya dulu cita-citanya Pak Majid apa? Mau jadi dosen. Oh, memang mau jadi dosen. Tapi maksudnya ada pikiran ini mau jadi dosen manajemen atau apa gitu? Sebenarnya awalnya mau jadi dosen fisika karena waktu di SMP fisika. ya sangat tertarik dengan fisika dan punya bakat di situ, suka juga hitung-hitungan. Tapi dalam perjalanan ternyata saya melihat bahwa
manajemen itu sangat penting, dan saya lihat bahwa Indonesia ini kan punya sumber daya alam yang bagus, Iya. punya sumber daya manusia juga hebat-hebat, tapi kenapa tidak bisa maju? Itu karena lack of management, kurangnya manajemen di berbagai sektor. Jadi saya merasa bahwa ini perlu kita belajar manajemen, dan kalau saya misalnya jadi dosen manajemen, saya bisa mendidik mahasiswa menjadi calon-calon manajer ke depan seperti itu. Jadi bisa kita mencetak lebih banyak lagi manajer-manajer Leader-leader, untuk yang membangun bangsa seperti itu. Oh, jadi dari awal yang suka fisika Yes. sampai akhirnya berpikir, oh, ke manajemen aja deh. Iya, karena memang waktu di sekolah dasar itu saya suka matematika, jadi biasa mewakili sekolah itu lomba-lomba matematika. Jadi ketika di SMP belajar fisika sangat sinkron dengan matematika. Jadi ya harapan saya mau jadi pengajar di situ, tapi Iya. lambat laun ternyata ada hal yang lebih menarik menurut saya. Apalah saya yang fisikanya waktu SMP dapat 50. Ya tapi ranking 1 guys, ranking 1 karena yang lain nilainya 80, 90 begitu. Jadi tertutupi lah ya yang nilai merah 50 itu. Jadi akhirnya tetap bisa lah berprestasi sedikit ya. Oke, lanjut lagi, ada yang nanya ini. Oke, pengalaman lucu apa sih Pak Majid selama jadi Kaprodi? Ya itu kan dalam tanggung jawab Kaprodi itu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa ya, sebagai salah satu stakeholder utama kita. Nah, mahasiswa itu kan kalau sudah belajar manajemen dia tentu lebih kritis. Dia ingin melihat kita sendiri ini sebagai Kaprodi betul-betul harus bagus manajemennya, karena kita kan yang mengajarkan mereka. Iya. Dan kita memimpin sebuah organisasi. Nah tentu kadang misalnya ada kritikan dari situ, saya melihat ternyata kita tidak boleh hanya mengajar saja, tapi lebih dulu sebelum mengajarkan sesuatu kita harus terapkan. Karena lucu kalau misalnya kita mengajar manajemen ternyata manajemennya amburadul misalnya. Iya. Jadi kadang itu meskipun misalnya hal sepele, tapi kadang mahasiswa itu dikritik misalnya, Iya, dinilai betul. ingin bagaimana kita lebih bagus lagi. Iya. Dan itu saya kira termasuk keberhasilan juga dosen-dosen kami mengajarkan mereka, sehingga mereka bisa memberikan sumbangsi bagaimana pengembangan program studi. Memang sih harus kembalikan ke diri sendiri dulu, karena jangan sampai justru jadi bumerang ya, atau peluru balik ke kita sebagai pengajar yang kita mau ngajarin leadership, tapi ternyata kepemimpinan dari diri sendiri itu masih kurang. Tapi di luar kampus ataupun di luar prodi manajemen, memang Pak Majid pernah mengikuti kelas-kelas leadership atau apapun itu? Ya Yang sejenis sebenarnya ya kepemimpinan? sebelum itu dan waktu studi juga mulai dari waktu masih kuliah itu sudah ada pengalaman organisasi, biasa jadi bendahara atau jadi kepala bidang di suatu organisasi, dan juga pengalaman di tempat kerja sebelumnya, pernah sempat jadi kepala sekolah, jadi asisten manajer sebelum akhirnya menjadi dosen. Dosen. Iya. Oh, berarti pernah jadi kepala sekolah. Pernah. Itu tingkat apa, Pak? Tingkat SMP atau SMP. sanawiyah ya. Oh, gitu. Wow. Nah, kalau misalkan kan sekarang lagi banyak nih saham online. Iya. Apakah di manajemen itu kita juga diajari berinvestasi atau bagaimana sih mengelola saham dan bermain saham? Iya, tentu banyak sekali materi kalau terkait dengan investasi, termasuk saham misalnya. Di dasar bisnis, di manajemen keuangan juga ada, di konsentrasi keuangan syariah lebih-lebih di situ sangat banyak materi terkait investasi, karena itu bagian dari manajemen keuangan. Jadi mahasiswa yang mau belajar ya bisa sebelum sarjana sudah mengerti mengenai dunia investasi. Bahkan ada mahasiswa yang bukan konsentrasi keuangan itu sudah ikut bermain di saham. Ya, jadi mereka itu sudah tahu. Kalau mata kuliah yang andalan atau yang favorit di S1 manajemen apa? Di setiap konsentrasi itu ada mata kuliah yang sangat favorit ya. Kalau misalnya di keuangan syariah ada manajemen keuangan syariah, di pemasaran ada perilaku konsumen, kemudian di SDM ada perubahan dan pengembangan organisasi. Itu semua sangat menarik dan memang itu sangat diperlukan nanti oleh mahasiswa kalau masuk di industri atau di dunia kerja. Kalau yang paling beda dari S1 manajemen Unifa dengan kampus-kampus lain itu apa? Ya mungkin yang pertama itu dari kurikulum ya, karena di konsentrasi itu kita punya 8 mata kuliah konsentrasi. 8 mata Ya, kuliah. di setiap konsentrasi ada 8 mata kuliah, itu betul-betul mendalami konsentrasinya.
Kemudian dari segi pembelajaran kita kan di Unifa punya ya, Oh ya. ya hybrid learning itu yang merupakan learning management system yang dibuat sendiri oleh Unifa dan tentu digunakan di prodi manajemen. Dan tentu kita tahu masih banyak kampus atau prodi yang belum punya LMS sendiri. Ya. Kemudian kita juga banyak mendorong mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan dan juga banyak belajar di luar atau learning by doing ya. Jadi dengan banyak melakukan ini mereka lebih mudah memahami suatu materi. Dan di setiap perkuliahan kita selalu dorong itu mahasiswa ke lapangan. Jadi kalau misalnya kita mengajar bisnis ya mereka diminta dulu untuk melihat perusahaan-perusahaan. Jadi bukan hanya belajar bisnis di kelas tapi langsung terjun di perusahaan melihat bagaimana operasionalnya. Kan di Unifa ini kita lebih fokus ke entrepreneurship. Nah kalau misalkan di manajemen, di mana sih bagian entrepreneurnya yang paling bisa diterapkan oleh mahasiswa yang mau punya usaha sendiri? Kalau misalnya di manajemen karena mereka kan tidak punya banyak basic teknologi ya, jadi itu banyak di sektor jasa lebih mudah mereka mengelola usaha di sektor jasa. Meskipun juga kalau mereka sudah belajar itu semua bisnis itu bisa dikelola sebenarnya. Iya sih, pasti manajemen larinya ke banyak bisnis dan mereka turun sebagai manajernya mungkin untuk harusnya leadership-nya. bisa masuk di semua bisnis, semua organisasi. Oke, apa sih pesan buat teman-teman Univers yang lainnya, khususnya untuk manajemen dan yang mau kuliah manajemen, apa yang perlu disiapkan? Ya kalau untuk Univers dan calon mahasiswa manajemen, saya kira tidak perlu banyak pertimbangan untuk masuk di prodi manajemen. Semua jurusan baik SMA, SMK maupun madrasah itu bisa kuliah di prodi manajemen dan tidak perlu terlalu melihat bahwa tidak bagus matematikanya ya karena itu tidak terlalu dominan di prodi manajemen. Yang jelasnya keinginan untuk belajar dan keinginan untuk menjadi seorang manajer atau bagaimana menerapkan ilmu manajemen itu saya kira semua bisa. Nah itu dia tadi obrolan kita sama Kak Prodi Manajemen Universitas Fajar. Nah buat teman-teman Univers lainnya jangan lupa video ini di like, di komen dan juga di share. Jangan lupa channelnya juga untuk di subscribe. Terima kasih banyak Pak Majid sudah hadir di episode kita kali ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. I'm like, oh shit, I've been